Selamat siang pemirsa, selamat datang di Daily Talk Show. Bersama saya Alia Marsyanda yang akan menemani diskusi pada hari ini. Nah teman-teman mahasiswa, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau 24 jam dalam sehari itu rasanya kurang banget? Dimana di satu sisi tugas kuliah numpuk, di sisi lain rapat organisasi terus manggil. Tapi dompet juga perlu diisi alias pengen kerja nih. Nah, pada diskusi hari ini kita akan mengupas tuntas dilema mahasiswa, mana yang harus menjadi prioritas, organisasi, akademik, atau kerja. Saat ini saya sudah kedatangan 3 narasumber yang memiliki latar belakang yang kontras, tetapi sangat menginspirasi sekali nih. Yang pertama ada Kak Salsabina Dwi Febrianti Shum MPD, seorang dosen muda yang dulunya ambis lewat jalur akademik. Halo Kak Salsabina. Halo Kak Alia, halo teman-teman semua. Senang banget saya bisa hadir di sini. Oke, narasumber yang kedua yaitu Kak Adelin Telmaro Vicky SE, seorang pengusaha muda yang udah menghasilkan cuan nih sejak memakai alma mater. Halo Kak Adelin. Halo Kak Alia, halo semua. Siap berbagi cerita cuan nih hari ini. Dan yang terakhir narasumber kita ada Kak Novita SSMPD, seorang sastrawan yang dulunya aktivis kampus yang dunianya nggak jauh-jauh nih dari menulis dan rapat. Halo Kak Novita. Halo kalian dan halo teman-teman, salam literasi dan organisasi. Oke pemirsa, tanpa berlama-lama saya langsung masuk aja nih ke topik utamanya. Jadi di dalam istilah kampus itu ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang nih Kak. Ada juga yang namanya mahasiswa kura-kura alias kuliah rapat. Dan ada satu lagi nih namanya mahasiswa kuker alias kuliah kerja. Nah jujur nih Kak, kalian dulu semasa kuliah ini tipe yang mana sih, tipe mahasiswa yang mana sih? Boleh nih dari Kak Salsabina terlebih dahulu. Oke, kalau saya sih fix mahasiswa kupu-kupu ya Kak, tapi bukan kupu-kupu yang malas, melainkan kupu-kupu yang ambis. Karena waktu setelah kuliah, saya biasanya itu ke perpustakaan, kalau enggak ikut riset dosen. Waktu kuliah itu saya tuh punya time management yang ingin cepat lulus, IPK kamlot, dan juga ingin lanjut S2 supaya bisa jadi dosen seperti sekarang. Gitu. Oke, baik. Wah, keren banget nih jawaban dari Kak Salsabina. Berarti tadi Kak Salsabina ini tipe mahasiswa kupu-kupu yang mempunyai sayap jet ya, pemirsa, yang langsung melesat gitu. Keren banget, Kak. Nah, selanjutnya saya ingin melihat pendapat dari Kak Novita itu kira-kira tipe mahasiswa apa ya, Kak? Wah, kalau saya ya itu tipe mahasiswa kuliah rapat nih Kak. Karena di kampus ya itu udah kayak rumah kedua saya, apalagi secret BEM gitu ya, udah kayak kamar saya sendiri gitu. Karena biasanya setiap selesai kelas gitu atau sedang menunggu kelas berikutnya itu saya menunggunya di secret BEM gitu. Kadang saking nyamannya gitu ya sampai suka diusir sama penjaganya gitu. Terus sebagai anak organisasi dan sastrawan seperti saya, menurut saya di kelas itu hanya dapat teorinya aja nih Kak. Untuk pengalaman dan relasi itu tuh kita nggak dapat ya. Jadi di organisasi ini kita tuh dapat pengalaman, relasi juga, terus juga di organisasi kita diajarkan cara bernegosiasi, memimpin, mengatasi konflik, dan melatih insting menulis saya terhadap isu-isu yang ada di sekitar saya, seperti itu Kak. Wah, menarik sekali nih. Kak Novita merupakan tipe mahasiswa kura-kura, pemirsa. Jadi tadi kata Kak Novita sendiri, teorinya di kelas tapi praktiknya di organisasi. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Kak Adelin. Berarti Kak Adelin ini tipe kuker ya Kak? Karena tadi katanya sendiri sudah mencari cuan sejak memakai alma mater. Apakah benar nih Kak? Bisa dibilang seperti itu ya kali ya, karena dulu kan saya tipe mahasiswa kuker alias mahasiswa kuliah kerja. Jadi bagi saya teori itu penting, relasi itu juga penting, tapi mandiri secara finansial itu jauh lebih darurat. Jadi waktu saya kuliah dulu itu saya tahu betapa besarnya peluang bisnis digital gitu. Jadi ya pulang kuliah itu saya tidak langsung rapat atau belajar, tetapi saya mengecek pesanan klien, restock barang, dan memikirkan strategi marketing untuk bisnis saya ke depannya, seperti itu. Wah, keren sekali nih pemirsa. Kita mempunyai 3 sudut pandang berbeda dari 3 narasumber hari ini. Nah, sekarang saya ingin melempar pertanyaan kepada kalian bertiga.
Mana sih yang paling menjamin masa depan? IPK yang tinggi, relasi organisasi, atau uang dan pengalaman kerja nih? Boleh, siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Dari saya dulu ya Kak. Sebagai akademisi, saya bisa bilang kalau akademik itu nomor satu. Karena nilai dan IPK itu adalah screening pertama kita saat kita itu melamar pekerjaan dan juga beasiswa. Gak bisa dipungkiri Kak, kalau misalnya yang pertama dilihat itu angka. Jadi, kalau misalnya nilai teman-teman itu di bawah standar atau di bawah rata-rata, tapi pengalaman organisasinya itu tinggi, nah itu sama aja gitu, kurang. Karena nggak imbang gitu sih Kak menurut saya. Kalau menurut saya ya Kak, antara IPK dengan organisasi itu tuh harus sama rata gitu. Harus seimbang, nggak bisa yang namanya tinggi sebelah gitu. Dan di dunia kerja kreatif seperti sastrawan gitu, itu tuh nggak ditanyain yang namanya IPK kamu tuh berapa gitu. Yang ditanyakan adalah portofolio dan bagaimana cara kamu berkomunikasi seperti itu. Dan di organisasi ini kita diajarkan yang namanya public speaking, kerja tim, dan tahan banting dengan tekanan-tekanan yang ada di organisasi. Lalu kayak IPK 4, tapi kalau tidak ada yang namanya uh, relasi dan pengalaman, itu akan kalah dengan mahasiswa yang aktif di organisasi seperti itu Kak. Nah, mumpung lagi bahas dunia nyata nih, saya setuju banget sama pendapat Kak Novita, tapi dengan versi yang berbeda. Di dunia bisnis atau di dunia kerja profesional, yang paling dilihat itu kan pengalaman kerja nyata ya, bagi anak magang atau anak yang sudah mempunyai bisnis, itu selangkah lebih maju. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka itu sudah tahu bagaimana rasanya rugi, sudah tahu bagaimana rasanya mencari uang, sudah tahu bagaimana rasanya menghadapi komplain. Jadi menurut saya, kuliah sambil kerja itu adalah salah satu bentuk investasi yang terbaik. Seperti itu kalian. Oke pemirsa, diskusi kita makin panas nih kali ini. Tadi Kak Salsabina bilang kalau administrasi awal itu adalah nilai, Kak Novita bilang bahwa soft skill itu lebih penting, dan Kak Adelin tadi bilang pengalaman nyata itu lebih penting. Nah, Kak Salsabina, gimana nih tanggapannya ngelihat Kak Novita dan Kak Adelin ini lebih milih organisasi dan kerja? Nggak salah kok Kak, justru ini poinnya. Jadi kita nih sebagai mahasiswa harus pintar ya. Nilai itu bukan cuma di KHS, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kita karena orang tua kita juga kan udah menguliahi kita dengan biayanya mereka, dan kita ini harus ada timbal baliknya gitu. Jadi saya setuju banget kata Kak Novita sama Kak Adelin juga kalau misalnya kuliah itu harus punya soft skill dan juga hard skill. Jadi kita harus bisa nih memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus dan juga organisasi-organisasi supaya kuliah kita itu balance gitu Pak. Nah pemirsa, ini dia benang merahnya. Kita semua tahu bahwa ketiga hal tersebut penting. Namun masalahnya di sini adalah bagaimana cara kita membagi waktunya dengan terorganisir. Nah boleh dong Kak, bagi tips konkretnya. Boleh nih mulai dari Kak Salsabina terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya tipsnya itu yang pertama kita buat dulu skala prioritas. Jadi kita lihat dulu nih di kalender akademik, kapan kita ngumpulin tugasnya, kapan kita ujiannya. Nah, saat jam kuliah itu biasanya saya fokus 100% di kelas supaya saya tuh nggak belajar dua kali setelah kelas gitu. Nah, jadi kita nih bisa memanfaatkan waktu luang untuk menyelesaikan tugas-tugas kita gitu Kak Alia. Oke, kalau tips dari anak organisasi ya, itu adalah menyimpan jadwal itu di Google Calendar Kak, atau tools manajemen juga. Saya nggak pernah yang namanya menyimpan jadwal di kepala saja gitu, karena saya kan juga banyak kegiatan ya, jadi sudah pasti takut lupa-lupa gitu. Jadi karena supaya tidak lupa, saya menyimpannya di Google Calendar. Dan sebagai anak organisasi, kita juga harus belajar bilang tidak gitu. Kenapa? Karena ketika saya gitu ya sedang banyak tugas kuliah juga yang nggak bisa dinanti-nantikan gitu, itu nggak apa-apa kita untuk bilang maaf ya Kak, aku lagi nggak bisa ikut rapat dulu karena ingin mengerjakan tugas kuliah, itu nggak apa-apa gitu. Intinya dikomunikasi saja seperti itu Kak.
Baik, saya pribadi setuju banget sama pendapat Kak Novita. Mungkin tambahan dari saya yaitu dengan merekrut tim dan disiplin energi. Karena saya kuliah sambil kerja, jadi saya harus tahu dong batasan fisik saya. Nah, dengan itu saya membuat batasan fisik dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore itu waktu untuk kuliah. Lalu di luar waktu itu saya alihkan ke urusan bisnis. Kalau sewaktu-waktu bisnis saya sedang ramai gitu, saya harus ambil resiko dong, yaitu dengan merekrut tim agar kuliah saya juga tidak terganggu seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi kuncinya ada di prioritas, manajemen waktu yang tepat, dan komunikasikan batasan diri. Pemirsa, nggak terasa nih kita sudah berada di penghujung acara. Jadi kesimpulannya adalah, mau kalian mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, atau mahasiswa kuker, itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kalian mahasiswa kuker, tapi meninggalkan tanggung jawab kalian nih. Pilihan ada di tangan kalian. Yang penting, jalani pilihan itu dengan komitmen penuh dan manajemen waktu yang sehat. Saya Alia Marsyanda, mewakili Kak Salsabina, Kak Adelin, dan Kak Novita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Hidup mahasiswa! Sampai jumpa, hidup mahasiswa.